Halo teman-teman, video ini merupakan rangkaian tugas akhir saya dalam mata kuliah Teologi Komunikasi. Nama saya Yun Zakarias, NIM 712018-143. Melalui video ini saya ingin menyampaikan apa saja yang saya dapatkan dan sejauh mana pemahaman saya selama mengikuti pembelajaran Teologi Komunikasi. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, apa itu teologi komunikasi? Saya akan memaparkannya satu persatu. Dari yang pertama ada kata teologi. Teologi berasal dari kata theos dan logos. Theos berarti Tuhan dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, teologi dapat dikatakan sebagai ilmu ketuhanan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teologi diartikan sebagai pengetahuan tentang ketuhanan mengenai sifat Allah, dasar kepercayaan kepada Allah dan agama, terutama berdasarkan pada kitab suci. Kemudian kata yang kedua ada kata komunikasi. Kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang berarti menyebarluaskan atau memberitahukan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi diartikan sebagai pengiriman ataupun penerimaan pesan dan berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Berdasarkan definisi yang demikian mengenai teologi dan komunikasi, maka dapat kita ketahui bahwa teologi dan komunikasi ini saling berhubungan, di mana di dalamnya teologi membutuhkan komunikasi, dalam hal ini teologi atau ilmu tentang ketuhanan itu dikomunikasikan kepada orang-orang sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman tentang teologi. Lebih lanjut mengenai keterhubungan antara teologi dan komunikasi ini, Roby Chandra dalam bukunya yang berjudul Teologi dan Komunikasi mengemukakan hubungan teologi dan komunikasi dalam dua hal. Yang pertama ada bahasa. Bahasa diperlukan keduanya untuk berkomunikasi maupun berteologi secara sistematis dan efektif. Dan yang kedua ada relasi, baik relasi dengan sang manusia maupun dengan sang pencipta. Hal ini menggambarkan adanya proses dua arah, baik dalam komunikasi maupun teologi. Berikutnya ada juga nih Franz Joseph Ehlers dalam bukunya yang berjudul Berkomunikasi dalam Pelayanan dan Misi. Ia menggambarkan pengertian teologi komunikasi dalam 3 pendekatan. Yang pertama, teologi komunikasi dianggap sebagai upaya mendayagunakan komunikasi sosial sebagai bagian dari alat yang dikurniakan Allah untuk digunakan sebagai sarana mengkomunikasikan amanatnya sebagaimana yang dilakukan Yesus pada zamannya. Pada pendekatan yang kedua, teologi komunikasi digambarkan sebagai upaya mengkomunikasikan, menyajikan, dan mengajarkan teologi firman dan penebusan Allah dengan kata-kata yang dapat dipahami dengan mudah oleh orang awam dan orang modern. Dan pada pendekatan yang ketiga, teologi komunikasi digambarkan sebagai upaya menempatkan komunikasi sebagai pusat teologi sehingga teologi ditilik dari sudut pandang komunikasi. Berdasarkan penjelasan yang demikian, mungkin teman-teman bisa memperoleh gambaran nih tentang apa saja yang dipelajari dalam kelas teologi komunikasi. Nah, teman-teman, selama mengikuti pembelajaran ini, bagi saya pribadi ada satu teori yang menarik bagi saya, yaitu adalah teori demokrasi deliberatif. Nah, teori ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980 oleh Joseph M. Bessette. Teori ini pertama kali diperkenalkan dengan nama deliberation, yang berarti menimbang-nimbang secara rasional. Lalu kemudian pada perkembangan berikutnya, teori ini dikembangkan berdasarkan teori kritis dan teori tindakan komunikatif oleh Jürgen Habermas. Selanjutnya mari kita menelisik lebih jauh tentang Jürgen Habermas, yang merupakan filsuf asal Jerman yang lahir pada 18 Juli 1929. 1945 sampai 1949 ia belajar di gimnasium dan 1949 sampai 1954 ia belajar di universitas. 1954 inilah ia meraih gelar doktor dan 2 tahun setelah itu ia menjadi asisten peneliti Theodor Adorno di Institute for Social Forschung, sebuah institut penelitian sosial di Frankfurt. Selama di Frankfurt inilah ia juga digurui oleh Max Horkheimer dan Adorno, para penggagas teori kritis. Dari sinilah ia juga kemudian memiliki ketertarikan pada fenomena ruang publik dan fenomena komunikasi.
Pada tahun 1961, kemudian Habermas melaksanakan habilitasinya yang berjudul The Structural Transformation of Public Sphere. 1961 inilah sampai 1964 ia mengajar sebagai profesor filsafat di Heidelberg, dan setelah itu sampai 1971 ia kembali ke Frankfurt menjadi profesor menggantikan Horkheimer. Adapun karya-karya dari Jürgen Habermas ini diterbitkan pada tahun 1981 dan 1983 dengan judul Theory of Communication Action. Karya tahun berikutnya merupakan penjelasan lebih mengenai adikarya sebelumnya itu, terkecuali pada tahun 1992 diterbitkannya Between Facts and Knowledge, yang merupakan penerapan epistemologinya dalam bidang politik. Setelah itu pada tahun 2000 ke atas karyanya kemudian lebih memicu pada isu agama dan sains serta agama dan politik. Jürgen Habermas ini juga dikenal sebagai filsuf kontemporer dengan karya-karya yang berpengaruh besar dalam bidang ilmu sosial, kemanusiaan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita mau melihat bagaimana peta pemikiran Jürgen Habermas. Pertama-tama ia melakukan kritik terhadap teori kritis yang dibukakan oleh para pendahulunya atau para gurunya. Teori ini disebut dengan filsafat kesadaran atau filsafat subjek. Baginya teori ini masih terjebak pada rasio paradigma kerja, dan teori ini juga masih berpusat pada individu dan kesadarannya, sehingga dunia lain dikatakan bergantung pada individu tersebut. Dari sini kemudian ia beranggapan bahwa teori ini gagal memberi peran bagi bahasa dan tidak relevan bagi kondisi masyarakat yang plural budaya dan orientasi nilai. Dari sinilah kemudian ia melakukan transformasi teori kritis. Di dalamnya kemudian Habermas menawarkan paradigma teori yang baru, yaitu paradigma teori komunikasi. Melalui teori komunikasi ini juga ia mentransformasi paradigma subjektif menjadi intersubjektif. Selanjutnya mari kita melihat tentang teori tindakan komunikasi yang dikemukakan Habermas ini. Adapun hal-hal penting yang termuat dalam teori ini adalah yang pertama, komunikasi dikatakan sebagai tindakan dasar manusia, dan yang kedua, subjek dan pengetahuan sebagai hasil proses komunikasi intersubjektif. Yang ketiga, adanya kesetaraan individu dalam komunikasi ruang publik yang ditekankan dalam teori ini. Yang keempat, ada sikap menghargai kekuatan argumentasi yang juga dianggap penting dalam teori ini. Dan yang kelima, dalam teori tindakan komunikasi ini manipulasi ideologi dapat diperiksa secara publik. Teori tindakan komunikasi ini awalnya diterapkan dalam bidang moral melalui diskursus etika. Dan pada perkembangan berikutnya, teori ini kemudian diterapkan juga dalam bidang politik sehingga lahirlah demokrasi deliberatif. Lalu bagaimana demokrasi deliberatif Jürgen Habermas ini? Demokrasi deliberatif dalam ranah politik ini menerima diskursus rasional di antara para warga sebagai sumber legitimasi publik di tengah-tengah masyarakat yang kompleks dan plural. Demokrasi deliberatif ini mengacu pada prosedur pembentukan pendapat dan aspirasi secara demokratif yang dijalankan dengan prosedur yang sah dan rasional. Adapun demokrasi deliberatif ini juga mensyaratkan semua pihak untuk saling memperlakukan sesama sebagai partner setara, di mana setiap individu diberi ruang untuk bicara, mendengarkan, dan saling mempertanggungjawabkan posisi masing-masing. Sehingga dalam hal ini legitimasi tidak terletak pada hasil komunikasi politik, melainkan pada prosesnya. Dalam penerapannya, keberlangsungan demokrasi deliberatif ini terjadi dalam ruang publik sebagai elemen dasarnya. Akan tetapi ruang publik yang dimaksud adalah ruang otonomi yang dapat diakses semua orang, netral dari segala bentuk intervensi, dan merupakan arena terjadinya argumentasi dengan lokus penyatuan yang dapat mendamaikan konflik. Singkatnya, demokrasi deliberatif sebagai pengembangan dari teori tindakan komunikatif Habermas ini sangat menekankan tindakan komunikasi dalam ruang publik untuk meraih legitimasi publik. Dalam artian yang dianggap penting bukanlah hasil dari komunikasi politik, yakni suatu produk hukum, tetapi yang terpenting adalah proses komunikasi dalam perancangan hukum tersebut, di mana dalam prosesnya setiap pihak termasuk warga masyarakat diberi tempat yang sama dan setara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Setiap argumentasi dan pendapat yang dikemukakan pun selalu dihargai dan diperhitungkan.
Demikianlah penjelasan mengenai teori demokrasi deliberatif Jurgen Habermas. Adapun melalui pembelajaran yang saya terima melalui kelas teologi komunikasi ini, pertumbuhan yang saya rasakan dan saya alami secara pribadi berkaitan juga dengan teori demokrasi deliberatif itu sendiri, di mana saya menjadi menyadari dan mengetahui pentingnya proses komunikasi dalam ruang publik sebagai sumber legitimasi. Saya juga menyadari pentingnya kesetaraan setiap individu dalam komunikasi ruang publik, sehingga setiap aspirasi dan pendapat patut diperhitungkan dan dihargai. Berdasarkan hal-hal yang saya pelajari dan pertumbuhan yang saya rasakan dan alami secara pribadi, saya rasa hal-hal yang dapat menolong saya sebagai pelayan gereja ke depannya adalah bahwa demokrasi deliberatif ini juga dapat diterapkan nantinya dalam kehidupan bergerejawi. Yang pertama, gereja harus menciptakan ruang publik yang transparan berkaitan dengan hal-hal gerejawi. Yang kedua, pelayan gereja harus memberi ruang yang setara bagi semua anggota gereja untuk terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan terkait kehidupan gerejawi. Setiap pendapat ataupun argumentasi yang disampaikan dalam komunikasi ruang publik harus dihargai dan diperhitungkan, dan gereja harus menekankan pentingnya proses komunikasi ruang publik sebagai sumber legitimasi. Teman-teman, demikianlah catatan mengenai apa yang saya dapatkan selama proses perkuliahan kelas teologi komunikasi. Sekian dan terima kasih.